Yes, mohon izin nih Pak Haji ya, ini mau sharing aja tentang penggunaan solar pada kapal nih. Karena ada informasi eco racing dipakai pada kapal, justru malah kecepatannya berkurang. Nah, gimana menurut Pak Haji ini? Oke, teman-teman. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Allah, insya Allah. Dari pengalaman untuk kita di kapal ya, terutama kapal-kapal laut yang kalau khususnya bagi saya sendiri yang langsung terlibat di kapal nelayan ya. Saya mulai GT di bawah 30 sampai di atas 30. Alhamdulillah untuk pemakaian sampai sekarang di kapal-kapal saya itu tambah maknyus untuk eco racing. Alhamdulillah. Nah, itu sangat berisiko itu untuk kapal saya karena costnya sangat tinggi untuk operasional ke laut. Jadi untuk pertanyaan itu ada faktor-faktor yang menghambat manfaat daripada eco racing sendiri. Pertama itu kita harus benar-benar melihat masalah kondisi solarnya ya, bahan mau bakarnya tidak ya. mau itu solar kita tuh memang ada yang oknum-oknum yang maaf nih ya, yang apa namanya blending campur ya. Mencampur. Jadi nilai oktannya itu sangat buruk gitu kan. Nah, dari blendingan itu macam-macam tuh. Ada yang campur udah barang-barang itu sudah rahasia apalah, saya juga nggak bisa nerangin secara detail. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, sangat baru kita di situ harus bisa cermat untuk bisa tahu jenis dari bahan bakar sehingga kita tahu eco racing yang harus kita pergunakan. Nah, untuk normal sendiri antara 80 sampai 100 itu bahkan ada yang untuk bisa berani pakai sampai 100. Tapi dengan catatan solar memang benar kondisi bagus. Kalau solar yang jenisnya buruk termasuknya di bawah standar itu kisaran tadi Pak Dek, 1:50 atau 1:80 kalau kondisi yang baik. Nah, kalau sudah tahu posisi solarnya udah baik, ya kan, masih ada terhambat laju, salah satunya tadi yang Pak laju kecepatannya berkurang dari 20 menjadi 18. Ya, yang komandan kita bilang itu. Nah, itu coba kita kontrol masalah bospom sama nozzle. Ya, karena dia pakai alfalfa itu loh. Apa itu? Alfalfa itu. Alfalfa. Jadi kayak alat untuk nyaring gitu. Ya, walaupun dia ada saringan. Nah, saringan itu kita ada mulai kita dari awal tuh ya. Kita ini cari awal dulu, dari awal. Setelah kalau misalnya kita nozzle-nya dalam keadaan baik, keadaan standar dari cek nozzle atau bospom sudah oke, ya kan, berarti kita langkah kedua kita mencari solusi, cari masalah di filter. Ini untuk semua jenis kapal. Untuk jenis solar, bahan-bahan solar ini kita cerita masalah kapal, BBM kapal solar ya, kapal solar. Nah, ini kita cek filter. Baik itu karena buangnya itu ada yang di awal itu buang ke asap termasuk knalpot, kesaringan udara, filter oli sama filter solar. Nah, itu harus bisa kita cek juga apakah kondisi itu cukup bersih. Jadi tidak serta-merta pakai eco racing nggak diperiksa, nggak diapa-apain, solarnya nggak diapa-apain, masukin gitu nggak bisa ya Pak Haji ya? Nggak bisa, itu juga ada tahapannya ya. Ya, kalau saya sendiri, kalau misalnya kapal itu mesin itu dalam kondisi termasuk ya kondisi udah pakai lama, kisaran udah kalau di mobil udah RPM 50.000 atau 30.000 atau di bawah 20.000 aja. Itu benar-benar kita harus ngecek nozzle bospom. Nozzle bospom itu letaknya di mana itu? Setiap kapal ada? Setiap kapal kalau solar harus pakai nozzle bospom. Ya, kalau solar. Nah, itu kalau sudah berjalan, saya sendiri itu sudah berjalan, pengalaman saya sendiri, saya kasih tahu untuk ke kawan-kawan yang kapalnya mesinnya masih udah lama, yang tadi kita sampaikan
kisaran udah pemakaian tadinya sebelum pakai Eco Racing Iya. antara 10.000 atau 20.000. Iya. Itu untuk penggunaan pertama Eco Racing sudah menggunakan solar itu 500 liter untuk awal. Itu harus bener cek namanya filter oli, filter solar itu, karena larinya kerak yang di boring, ring boring, itu larinya ke filter oli, filter solar. Oh, pembuangannya ke situ. Ya. Berebet ya. Makanya berebut jadi kecepatannya. Betul. Jadi dia pembersihan untuk. Nah sebenarnya itu bagus. Berarti benar itu bagus. Memang ada masalah itu ya. Dia akhirnya lambat betul. Untuk Kalau membersihkan untuk dulu, membersihkan. makanya ada perlambatan speed. Iya. Nah, kalau misalnya udah ada efek pelambatan speed, itu harus dikontrol. Filternya, Iya. saringan itu. Sama aja kayak kita kalau oli sudah haus atau udah tua ya, termasuknya udah kental, sama solar yang nggak bagus itu memang ada penurunan. Otomatis cara kerja yang mesin pun lambat, berat. Itu. Tapi kalau misalnya sudah cek filter oli, filter solar, kita cari lagi faktor apa. Apakah memang benar dari nozzle, apa benar dari boswap? Itu dua itu. Berarti intinya tidak ada kendala, dan justru kalau ada perlambatan speed, itu berarti dia berfungsi. Nah satu lagi, Pak Ade, yang kemarin untuk kapal saya Swendi yang menggunakan oli Eco Racing, itu tambah jelek tuh, larinya tambah jelek dari 5 sampai 6. Kenceng gitu ya. Jadi tambah jelek gimana nih? Tambah jeleknya itu Jeleknya gasnya dikurangin. dari gasnya kurang, kecepatannya naik gitu. Masya Allah. Jadi ini pakai Eco Nano Oil ya. Tambah aja Pak. Tadi dari Eco Racing terjadi pembersihan. Terus ditambahin Eco Nano Oil juga nanti jadi naik. Jadi kemarin pernyataan Haji Febrian sebagai owner Eco Racing terbukti bahwa untuk kolaborasi antara Eco Racing dengan Eco Nano Oil itu membuat performa mesin dan kecepatan speed juga naik. Jadi manfaat Eco Racing dengan Eco Nano Oil ini luar biasa untuk support seluruh kendaraan yang memakai bahan bakar solar ataupun bahan bakar bensin. Ya, Mas Sol. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan Eco Racing, Bang. Tidak ada. Karena Eco Racing ini kan sendiri juga bukan bahan yang berbahaya ya. Enggak. Pak Haji, kita udah uji coba dengan kapal tim kita itu totalnya mungkin di atas 10 ya Pak Haji ya. Haji Robani 5 kapal, Haji Hariri, Haji Kahrir itu udah sekian kapal ya. Kalau Indramayu kayaknya udah hampir 20-30an ada. Ya, oke, sampelnya untuk Eco Racing di tempat kita sudah coba dengan 30 perahu, 30 kapal. Jadi nggak ada kekhawatiran dalam menggunakan Eco Racing. Hanya satu pertanyaan Pak Haji. Ini kalau misalkan mau nanya langsung ke Pak Haji boleh nggak? Boleh. Harus melewati kita dulu apa? Gimana? Harusnya. Apa ini? Ya tentunya harus jadi member Eco Racing dulu ya Pak Haji ya. Iya. Karena sinerginya kita adalah di situ. Jadi tidak usah khawatir teman-teman, ini Pak Haji Ocha ini ya luar biasa, saya kenal beliau karena juga mainnya ada di kapal. Ya, jadi solarnya diperbaiki, dibersihkan, di cleansing dengan Eco Racing. Nah, semoga semua yang punya kapal-kapal ini bersih. Selain itu apa Pak Haji? Selain manfaatnya yang paling utama yang terasa sangat sekali Eco Racing di kapal apa itu? Iya. Yang sangat terasa itu penggunaan BBM-nya nambah sedikit. Yang biasa kita lari ke daerah Natuna itu kerja sama perjalanan bolak-balik kisaran 40 sampai 60 hari itu biasa habis 12.000. 12.000 ya. 12.000. Sekarang alhamdulillah cuma habis antara 7.000 8.000-an. Kalau di cost dalam nilai uang berapa juta tuh? Lumayan. Lumayan ya. Iya. Nah, terus yang di Papua. Papua tuh perkiraan 60.000 cuman habis 40.000-an. Masya Allah. Ya alhamdulillah manfaat untuk Eco Racing. 30% sampai 50% bisa ya. Ya. Nah, mudah-mudahan ini ditambah oli Eco Racing
mudah-mudahan lebih irit lagi. Satu lagi Pak Haji, udah berapa lama pakai Eco Racing Solar ini? Kalau penggunaannya udah hampir 5 bulan ya. 5 bulan. 5 bulan sama ini udah mulai. Kalau yang aditif oli? Aditif oli berarti hampir 3 bulanan. 3 bulan. Untuk di kendaraan saya sendiri Innova. Innova. Iya. Harusnya 10.000, sekarang udah 14.000, 15.000-an. Masya Allah. Iya, masih enak di bawahnya. Ya insya Allah. Dan di kapal-kapal sudah kapal saya Kapal-kapal udah pakai Eco Racing semua. pakai Eco Racing. Buat nano Eco Racing olinya. Mantap sekali. Siap. Terima kasih Pak Haji. Iya. Informasi masukannya, semoga kita Siap. semua dapat keberkahan dengan Amin. produk yang luar biasa ini. Amin. Sampai bertemu di puncak sukses. Amin. Berkah no riba. Amin. Siap.